Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita mau bahas salah satu kasus kriminal yang paling mengejutkan dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelum kita memulai ceritanya, saya mau tanya, pernah nggak sih kalian membayangkan kalau kalian kehilangan bayi kalian dari rumah kalian sendiri? Nah, kisah ini mengenai kasus penculikan putra dari penerbang legendaris Charles Lindbergh. Sebelum kita menjalani misteri ini, kita akan bahas latar belakang keluarga Lindbergh itu sendiri. Jadi keluarga ini terdiri dari Charles Augustus Lindbergh yang lahir pada tanggal 4 Februari tahun 1902. Dia itu adalah seorang penerbang Amerika yang menjadi terkenal secara internasional setelah penerbangan transatlantik solonya yang tanpa henti dari New York ke Paris pada tahun 1927 dengan pesawat Spirit of St. Louis. Nah, dia memiliki seorang istri bernama Anne Spencer Morrow Lindbergh yang lahir pada tanggal 22 Juni 1906. Dia adalah seorang penulis, penerbang, dan istri dari Charles Lindbergh itu sendiri. Anne juga banyak berpartisipasi dalam penerbangan bersama suaminya. Nah, pasangan ini menikah pada tanggal 27 Mei 1929 dan pada tanggal 22 Juni 1930 mereka dikaruniai seorang putra, yaitu Charles Augustus Lindbergh Jr. yang lahir di Englewood, New Jersey. Pada tahun 1932, keluarga Lindbergh ini sudah tinggal di sebuah rumah terpencil di pedesaan yang bernama Hopewell di New Jersey. Rumah ini bergaya kolonial dan berada di atas bukit yang dikelilingi oleh hutan. Jadi tempat mereka ini cukuplah untuk memberikan privasi untuk keluarga mereka. Malam penculikannya yaitu terjadi pada tanggal 1 Maret 1932, tepat pada hari Selasa, di mana pada saat itu cuaca malam itu dingin, suhu sekitar 2 derajat Celcius, serta angin kencang dan hujan yang gerimis. Nah, pada saat itu, adapun penghuni rumah yang ada pada saat itu ialah Charles Lindbergh, suaminya, Anne Morrow Lindbergh, istrinya, Charles Augustus Lindbergh Jr. yang pada saat itu berusia 20 bulan, Betty Go, perawat asal Scotland, dan 2 pelayan mereka. Pada pukul 19.00, keluarga mereka ini makan malam bersama. Nah, pada 1930, Betty Go menidurkan Charles Jr. memakaikannya piyama flanel putih dengan kerah dan pergelangan tangan biru. Nah, dia meletakkan bayi ini dalam tempat tidur baby crib-nya. Nah, pada jam 20, Charles Lindbergh ini berada di ruang kerjanya. Nah, dia mendengar suara yang aneh dari luar rumah, seperti pecahan kayu, tapi tidak dianggapnya serius, guys. Nah, pada pukul 21, Betty Go ini pergi ke kamar bayi untuk memeriksa Charles Jr. dan menemukan bahwa dia tidak ada di tempat tidur. Selimutnya tertata rapi, tapi bayinya sudah hilang. Nah, si pelayan ini lalu turun dan memberitahukannya kepada Anne Morrow Lindbergh, dan dia kemudian memberitahu suaminya, Charles Lindbergh. Lalu mereka bersama-sama pergi ke kamar bayi tersebut dan menemukan catatan tebusan yang ditempelkan di ambang jendela dengan paku bahwa si penculik ini meminta tebusan sebanyak $50.000, yaitu kalian bisa baca sendiri. Dia mengatakan, "Dear sir, have 50,000 ready, 25,000 in 20 bills, 15,000 in 10 bills, and $10,000 in 5 bills. After 2 days, we will inform you where to deliver the money." Nah, catatan tersebut ditulis dengan bahasa Inggris yang buruk. Kalian bisa lihat sendiri bahwa catatan tulisan ini sangat kurang rapi, dengan grammar yang salah, banyak typo juga. Jadi mereka yakin bahwa si penulis ini bukanlah warga Amerika asli. Nah, setelah itu si Charles Lindbergh ini menghubungi polisi, walaupun di catatan itu memperingatkan untuk tidak menghubungi polisi. Nah, Lindbergh segera menghubungi Kolonel H. Norman Swarkoff Senior, Kepala Polisi Negara bagian New Jersey.
Nah, untuk pemeriksaan awal, yaitu ditemukan tangga kayu 3 bagian sekitar 22 meter dari rumah. Tangga tersebut buatan tangan dengan desain yang tidak biasa dan memiliki jejak patah di salah satu anak tangga. Nah, ditemukan juga jejak kaki berlumpur di sekitar area tersebut, tapi sayangnya banyak yang sudah terkontaminasi oleh polisi dan orang-orang yang datang. Dan tidak ditemukan juga sidik jari di sekitaran kamar bayi ataupun di sekitar area rumah tersebut. Nah, berita penculikan ini pun segera menjadi sensasi nasional. Wartawan dari seluruh negeri berkumpul di sekitar rumah Lindbergh. Nah, polisi menawarkan hadiah sebesar $25.000 untuk siapapun yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Lindbergh sendiri pun menawarkan hadiah sebesar $50.000 untuk informasi yang mengarahkan mereka kepada informasi mengenai anaknya mereka ini. Jadi total daripada hadiah yang ditawarkan adalah $75.000. Nah, pada tanggal 6 Maret 1932, catatan kedua diterima oleh keluarga Lindbergh yang dikirimkan oleh penculik. Dalam catatan ini, permintaan tebusan dinaikkan menjadi $70.000 dan penculik memperingatkan agar polisi tidak dilibatkan sama sekali. Pada tanggal 8 Maret 1932, Dr. John F. Condon menawarkan diri sebagai perantara setelah ia melihat berita penculikan ini menyebar luas. Nah, untuk Dr. John F. Condon ini sendiri, yang merupakan seorang pendidik pensiunan dari Bronx, New York, dia merasa tergerak untuk membantu, guys. Jadi dia menerbitkan iklan di surat kabar, yaitu Bronx Home News. Dia juga menawarkan dirinya sebagai perantara antara penculik dan keluarga Lindbergh, dan dia menjanjikan tambahan $1.000 dari uang pribadinya sebagai insentif. Nah, penculik membaca tawaran tersebut dan setuju untuk berkomunikasi dengan Dr. Condon. Mereka mengirim surat yang menyatakan kesediaan mereka untuk menjadikannya sebagai perantara. Nah, Dr. Condon ini sendiri, dia menggunakan nama samaran, yaitu Jeff C., yaitu singkatan daripada John F. Condon, yaitu GFC. Nah, pada tanggal 12 Maret 1932, merupakan pertemuan pertama Dr. Condon dengan seorang pria yang bernama John di pemakaman Woodlawn di Bronx. Nah, untuk deskripsi daripada si John ini sendiri ialah dia merupakan pria berkebangsaan Eropa dengan aksen khas Jerman atau Skandinavia dengan tinggi badan sekitar 170 cm. Adapun diskusi yang dilakukan oleh Dr. Condon dengan John ini ialah mereka bernegosiasi jumlah tebusan dan metode pembayarannya. Untuk bukti, dan Dr. Condon juga meminta bukti kepemilikan anak, memberikan bagian dari piyama Charles Jr. sebagai bukti bahwa mereka memang memiliki anak tersebut. Pada tanggal 16 Maret 1932, Dr. Condon menerima catatan tebusan ke-7 dari penculik. Catatan ini dikirim melalui pos ke rumah Dr. Condon di Bronx, New York. Isi dari catatan tersebut ialah penculik kembali menurunkan permintaan tebusan kembali ke $50.000. Bersamaan dengan catatan tersebut, Dr. Condon menerima sebuah paket kecil yang berisi potongan piyama milik Charles Augustus Lindbergh Jr. Nah, piyama tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Charles Jr. pada malam penculikan. Nah, piyama tersebut pun dikirimkan ke rumah Charles Lindbergh, dan Betty Go, perawat keluarga Lindbergh ini, dipanggil untuk memeriksa potongan piyama tersebut, dan ia mengkonfirmasi bahwa jelas itu ialah piyama milik Charles Jr. berdasarkan bahan, pola jahitan, dan ciri khas lainnya. Nah, verifikasi ini memberikan keyakinan bahwa penculik benar-benar memiliki anak tersebut dan meningkatkan harapan bahwa Charles Jr. masih hidup. Lalu, pada tanggal 21 Maret 1932, Dr. Condon kembali menerima catatan tebusan ke-9 dari penculik.
Catatan ini berisi instruksi rinci mengenai metode dan lokasi penyerahan uang tebusan. Dan si penculik ini juga menegaskan kembali permintaan mereka sebesar $50.000 dan menekankan bahwa mereka menginginkan kepatuhan penuh dari pihak si keluarga Lindbergh ini. Adapun isi utama daripada catatan tersebut ialah penculik memberikan petunjuk tentang lokasi pertemuan mereka, yaitu mereka akan bertemu kembali ke pemakaman Saint Raymond, dan waktu dan metodenya mereka akan menentukan waktu dan cara di mana terkonon harus membawa uang tebusan, dan berisikan peringatan keras bahwa polisi tidak boleh dilibatkan dalam hal ini, atau si penculik akan membahayakan keselamatan Charles Jr. Lalu pada tanggal 2 April 1932, Dr. Conan pun bertemu dengan John di pemakaman Saint Raymond dan memberikan uang tebusan tersebut, yaitu dengan uang tebusan sebesar $50.000 dibayarkan dalam bentuk $20.000 dalam pecahan $20 dengan jumlah 1.000 lembar, $15.000 dalam pecahan $10 yaitu berjumlah 1.500 lembar, uang $10.000 dalam pecahan $5 yaitu dengan jumlah 2.000 lembar, dan uang $5.000 dalam pecahan $1 yaitu berjumlah 5.000 lembar. Jadi dan sebagian besar uang dalam bentuk gold certificates yang sebenarnya akan ditarik dari peredaran untuk memudahkan pelacakan dari uang ini. Dan setiap nomor seri uang ini dicatat oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Lalu setelah uang tebusan itu diterima oleh si penculik yang bernama John ini, memberikan catatan yang menyatakan bahwa anak tersebut berada di perahu bernama Nellie di dekat Martha's Vineyard di Massachusetts. Nah, setelah itu pada tanggal 3 April 1932 pencariannya gagal dikarenakan polisi mencari perahu Nellie, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Charles Jr. berada di tempat tersebut. Lalu pencarian pun semakin membingungkan dikarenakan mereka benar-benar buntu, guys. Nah, pada tanggal 12 Mei 1932, seorang supir truk yang bernama William Allen menemukan tubuh seorang anak di hutan dekat Mount Rosie, New Jersey, sekitar 6 km dari rumah Lindbergh. Dengan kondisi tubuh yang sudah rusak parah, tengkoraknya sudah mulai retak, kaki kanan hilang, hingga kemungkinan itu akibat aktivitas hewan. Ya, kalian tahu sendirilah apa yang terjadi jika seorang anak dibuang di hutan. Ya, kemungkinan besar hewan-hewan buas akan menggerogoti tubuh anak tersebut. Nah, dilakukanlah identifikasi dengan pakaian, bahwa pakaian yang dikenakan cocok dengan pakaian Charles Jr. Dan polisi juga berusaha untuk mengambil sidik jari, tetapi sudah sulit untuk dilakukan otopsi dikarenakan sudah membusuk. Nah, untuk otopsi yang dilakukan oleh dokter, bahwa penyebab kematian ini adalah disebabkan oleh trauma benda tumpul di kepala. Nah, setelah itu polisi pun melakukan penyelidikan lanjutan. Adapun penyelidikan lanjutan yang dilakukan ialah pelacakan uang tebusan dan pelacakan uang tebusan, di mana polisi dan Departemen Keuangan Amerika Serikat bekerja sama dengan bank, toko, dan bisnis untuk memantau peredaran uang tebusan. Uang tebusan mulai muncul di New York City dan area sekitarnya. Adapun petunjuk baru, meskipun beberapa uang tersebut ditemukan dalam sirkulasi, tidak ada petunjuk signifikan yang mengarah ke penculik. Nah, pada tanggal 18 September 1934, seorang pria pemilik pom bensin bernama Joseph
Parent menerima uang kertas $10 gold certificate dari seorang pria yang membeli bensin senilai 98 sen di Bronx. Nah, si pemilik pom bensin ini menaruh kecurigaan dikarenakan uang kertas emas tersebut sudah jarang digunakan. Lalu dia mencatat plat mobil yaitu bernomor 4U-13-41NY. Tanggal 19 September 1934, dilakukanlah identifikasi kepada pemilik mobil tersebut terdaftar atas nama Bruno Richard Hoffman. Dia merupakan seorang tukang kayu berusia 35 tahun. Nah, penangkapan Hoffman ini ditangkap ketika dia meninggalkan rumahnya di 1279 East 222nd Street, Bronx. Dilakukan juga penggeledahan rumah, yaitu ditemukan sekitar $14.600 uang tebusan di garasinya tersembunyi di dalam kotak logam dan kayu, alat-alat pertukangan yang cocok dengan alat yang mungkin digunakan untuk membuat tangga penculikan, dan buku catatan dengan nama John dan nomor telepon Dr. Corden. Untuk profil Bruno Richard Hoffman ini sendiri, dia lahir pada tanggal 26 November 1899 di Kamenz, Saxony, Jerman. Dia merupakan seorang tentara Jerman selama Perang Dunia Pertama, memiliki catatan kriminal di Jerman termasuk percobaan pencurian. Lalu dia berimigrasi secara ilegal ke Amerika Serikat pada tahun 1923 dengan menggunakan paspor palsu, dan dia bekerja sebagai tukang kayu dan bangunan. Lalu dia menikah dengan Anna Schofler, dan Anna Schofler juga imigran dari Jerman, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Manfred. Bukti yang ditemukan di dalam rumah tersebut sangat cocok. Penemuan uang tebusan dengan nomor seri yang cocok, tulisan tangan yang menyatakan bahwa tulisan tangan pada catatan tebusan cocok dengan tulisan Hoffman. Dan dilakukan juga analisis terhadap kayu yang digunakan untuk membuat tangga tersebut, yaitu menunjukkan bahwa salah satu papan di tangga berasal dari papan yang hilang di loteng Hoffman, dan lubang paku dan tanda lainnya juga cocok. Nah, diminta juga keterangan dari Dr. Condon yang mengatakan bahwa dia mengenali suara dan perawakan Hoffman sebagai John. Buku alamat Hoffman berisi nomor telepon Dr. John. Setelah dilakukan penangkapan, Hoffman ini gak langsung mengaku. Dia memberikan pembelaan terhadap dirinya. Dia mengklaim bahwa uang tersebut milik teman bisnisnya yang bernama Isidor Fisch, yang meninggalkan uang itu sebelum kembali ke Jerman dan meninggal karena tuberkulosis. Nah, dia juga menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang penculikan ataupun tebusan. Jadi singkat ceritanya, dia menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa dia telah dijebak. Tetapi polisi tetap menangkap Hoffman. Dilakukan persidangan pada tanggal 2 Januari 1935 hingga 13 Februari 1935 yang dilakukan di Hunterdon County Courthouse di Flemington, New Jersey. Dia pun dihukum bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Tapi hingga hari ini kasus ini masih diperdebatkan, dan ada buku dan penelitian baru yang muncul yang mempertanyakan kesalahan Hoffman dan apakah keadilan telah ditegakkan. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah benar Hoffman yang melakukan penculikan tersebut atau pria yang kabur ke Jerman? Kalau kalian punya tebakan ataupun opini, silahkan komen di bawah ya. Bye.